Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di channel Tanaman Hias dan Hidroponik. Channel berbagi tips sederhana untuk kita melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman hanya dengan bahan-bahan sederhana saja. Di sini kita memanfaatkan dan memaksimalkan bahan dan bumbu dapur untuk kita melakukan penyuburan tanaman di sekitar pekarangan rumah. Pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan ataupun mempercepat proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Tentunya dengan metode dan cara yang sangat sederhana sekali agar pemirsa dimanapun berada dapat melakukannya di rumah. Tetapi sebelum kita lanjut, mari bersama-sama di sini kita membangun channel Tanaman Hias dan Hidroponik ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng agar pemirsa dimanapun berada mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Munculnya bunga dan juga pembuahan pada tanaman buah di sekitar pekarangan rumah kita merupakan satu hal yang paling kita tunggu-tunggu ketika kita melakukan penanaman di pekarangan rumah. Oke, jadi di sini tidak perlu berpanjang lebar lagi, maka di sini kita langsung saja mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses merangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman di sekitar pekarangan rumah. Yuk. Jadi inilah alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses merangsang pembungaan dan pembuahan yang kita tanam di sekitar pekarangan rumah. Jadi di sini yang pertama yang harus kita persiapkan adalah micin ataupun MSG, yang mana micin ataupun MSG ini mengandung mononatrium glutamat yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Untuk harga dari micin atau MSG ini sendiri bisa dilihat di sini hanya Rp5.000. Mungkin sebagian dari kita juga menggunakan micin atau MSG ini untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu biasa digunakan sebagai penguat rasa pada masakan. Micin atau MSG ini memiliki banyak merek dan semua itu bisa kita gunakan untuk melakukan percepat proses pembungaan dan pembuahan tanaman di sekitar rumah kita. Selanjutnya di sini kita membutuhkan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi yang juga sangat baik untuk membantu proses pertumbuhan pada tanaman yang kita rawat. Untuk mendapatkan garam Inggris ini sangat mudah sekali. Kita bisa membelinya di apotik, toko obat, toko kimia, ataupun jika kita tidak ingin repot, kita bisa mendapatkan garam Inggris ini secara online dan nantinya akan langsung diantarkan ke rumah. Kemudian di sini kita membutuhkan semprotan, yang mana semprotan ini kita gunakan untuk melakukan penyemprotan kedua bahan yang kita siapkan ini ke seluruh bagian tanaman. Selanjutnya di sini kita membutuhkan air secukupnya. Selanjutnya di sini kita membutuhkan pupuk kandang, yang mana pupuk kandang ini kita gunakan sebagai pupuk alami dan organik yang bisa kita gunakan sebagai pupuk rutin bulanan untuk mendapatkan tanaman yang organik di sekitar pekarangan rumah. Kemudian di sini kita membutuhkan daun kering. Dan di sini saya menggunakan daun kering bambu, yang mana daun kering ini kita manfaatkan sebagai kompos alami yang nantinya langsung kita taburkan pada media tanam sebagai penambah asupan nutrisi pada tanaman kita. Oke, sekarang kita langsung saja ke prosesnya. Untuk yang pertama di sini kita harus membersihkan media tanam dari tumbuhan pengganggu ataupun yang biasa disebut dengan gulma, agar di sini tidak terjadi perebutan nutrisi pada tanaman utama yang kita rawat. Oke, jadi di sini kita langsung saja memberikan daun kering pada permukaan media tanam, dan untuk daun kering ini bisa kita berikan 3 bulan sekali atau paling cepat 2 bulan sekali. Berikan secukupnya saja. Yang nantinya di sini pada proses daun kering ini akan terjadi proses pengkomposan secara alami. Kemudian di sini kita langsung saja memberikan pupuk kandang dengan cara menimbunnya. Kita ratakan sampai menutupi daun kering yang kita berikan sebelumnya. Dalam proses pemberian pupuk kandang ini bisa kita lakukan 1 bulan sekali. Dan perlu diperhatikan di sini untuk cara dan metode pembungaan pada video kali ini,
Ini berlaku untuk tanaman buah yang sudah berumur 1 tahun lebih. Dan perlu diperhatikan di sini, bibit yang kita gunakan itu harus berasal dari okulasi, sambung pucuk, ataupun bibit yang berasal dari cangkok, agar bibit yang kita tanam itu bisa cepat berbunga dan berbuah. Untuk langkah awal, proses pembungaan dan pembuahan tanaman di sekitar rumah kita sudah kita lakukan, yaitu dengan memperhatikan media tanam yang kita gunakan harus tetap subur, agar tanaman tidak kekurangan nutrisi, sehingga bisa tumbuh subur dan optimal. Yang selanjutnya di sini kita melakukan proses penyemprotan menggunakan kedua bahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu micin dan garam Inggris. Jadi di sini kita menggunakan micin dengan dosis setengah sendok makan. Dan juga garam Inggris setengah sendok makan. Langsung saja kita campurkan dalam semprot yang sudah kita sediakan. Dan diberi air sebanyak 2 liter. Dikocok agar garam Inggris dan juga micin terlarut seluruhnya ke dalam air. Tetapi perlu diperhatikan di sini, air yang kita gunakan di sini sebaiknya air sumur, ataupun jika tidak ada air sumur, kita menggunakan air yang mengalir seperti air sungai. Jika kita berada di kota besar dan air yang kita punya itu adalah air pump, maka kita harus mengendapkan air pump tersebut minimal 24 jam sebelum kita gunakan. Dan kita gunakan air endapan tersebut hanya bagian atas saja untuk melakukan penyemprotan garam Inggris dan juga micin ke seluruh bagian tanaman. Begitu juga jika kita ingin melakukan penyiraman, sebaiknya jika kita menggunakan air pump, kita endapkan terlebih dahulu minimal 24 jam sebelum kita melakukan penyiraman pada tanaman yang kita punya. Jika kita menggunakan air pump secara langsung pada proses penyemprotan garam Inggris dan juga micin ini, maka nantinya terjadi pengkristalan pada garam Inggris dan juga micin yang kita gunakan untuk melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman, yang mana pengkristalan tersebut nantinya terlihat dengan adanya bintik-bintik putih ataupun gumpalan-gumpalan putih pada permukaan daun. Oke, sekarang langsung saja kita melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman, mulai dari pucuk tanaman sampai ke permukaan media tanam. Penyemprotan kita lakukan di bawah jam 9 pagi ataupun sore, antara pukul 4 sampai dengan pukul 6 sore waktu setempat. Macam berita aja. Penyemprotan kita lakukan 5 hari sekali. Lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman pada seluruh tanaman yang kita punya di sekitar pekarangan rumah. Jika pada tanaman yang sudah mulai berbunga seperti ini, maka di sini kita tidak boleh melakukan penyemprotan. Dan di sini disarankan jika kita ingin melakukan perawatan menggunakan garam Inggris dan micin, kita menggunakan dengan sistem kocor saja. Dosis yang kita gunakan 1 gelas sedang seperti ini. Langsung saja kita kocorkan pada media tanam, langsung mengenai batang tanaman. Juga dilakukan pada pagi hari.
di bawah jam 9. Juga lakukan secara rutin 5 hari sekali. Jadi seperti itulah cara kita melakukan percepatan pembungaan dan pembuahan pada tanaman buah di sekitar rumah kita. Cukup mudah bukan? Oke, semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun berada dan juga bisa diterapkan di rumah agar tanaman kita bisa tumbuh dan subur, berbunga dan berbuah lebat. Juga di sini kita hanya memanfaatkan bahan-bahan yang sederhana yang kita punya di dapur. Tentunya juga dengan harga yang relatif murah. Oke, sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.